Oke, pidato akan dimulai 1, 2, 3. Saya sebagai pihak kontra tetap memandang bahwa student loan atau pinjam pendidikan memang lahir dari niat yang baik. Tapi, itu memberikan kesempatan kepada siapapun untuk tetap belajar dan dapat menempuh pendidikan setinggi apapun. Meskipun memiliki keterbatasan ekonomi, secara konsep sistem ini sederhana dan masuk akal. Anda tetap berkuliah terlebih dahulu dan harus menanggung seluruh biaya tanpa harus menanggung seluruh biaya di awal. Kemudian melunasi kewajiban tersebut setelah lulus dan mulai bekerja. Di atas kertas, gagasan ini terlihat seperti jalan tengah yang adil dan membutuhkan akses pendidikan dan keterbatasan finansial masyarakat. Namun, ketika konsep ini dihadapkan dengan realitas kehidupan manusia yang sesungguhnya, kita akan menemukan bahwa dampaknya lebih jauh dari dan lebih kompleks dan tidak bisa disederhanakan sebagai solusi yang teknis. Pertama, pendidikan pada hakikatnya adalah proses pembentukan manusia yang seharusnya memberikan ruang bagi Anda untuk berkembang secara utuh. Dalam fase ini, seseorang belajar bukan hanya dari buku, tetapi juga dari pengalaman, interaksi sosial, dan proses menemukan jati diri. Seharusnya fase ini menjadi ruang yang relatif bebas dari tekanan berat yang membayangi masa depan secara terlalu dini. Meskipun Anda tetap mengakses pendidikan yang tinggi, Anda tidak pernah benar-benar berada dalam kondisi psikologis yang sepenuhnya bebas. Sejak awal perkuliahan, sudah ada kesadaran bahwa di masa depan akan ada kewajiban finansial yang harus diselesaikan. Kesadaran ini mungkin tidak terlalu terasa secara langsung, tetapi perlahan membentuk cara Anda berpikir, mengambil keputusan, dan memandang perjalanan pendidikan itu sendiri. Akibatnya, proses belajar tidak lagi sepenuhnya netral, karena sudah disertai dengan beban pikiran yang mengikuti dari belakang. Kedua, aspek psikologis yang menjadi hal yang sangat penting namun seringkali diabaikan. Tidak semua orang lulus di pendidikan langsung memasuki dunia kerja secara stabil. Dalam kenyataan, ada banyak yang harus dilewati. Masa pencarian kerja yang sangat panjang, ada yang bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan jurusannya, dan ada juga pula yang penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan secara layak dalam kondisi seperti itu. Kewajiban untuk membayar persoalan ekonomi, tetapi juga tekanan mental yang terus berjalan di latar belakang kehidupan Anda. Masa transisi dari dunia akademik menuju dunia kerja seharusnya menjadi fase awal membangun kehidupan mandiri, justru sering berubah menjadi periode yang penuh kecemasan, ketidakpastian, dan beban yang terus bertambah seiring waktu. Ketiga, sistem ini juga berdampak pada kebebasan Anda dalam menentukan arah hidup. Banyak individu yang sebenarnya memiliki minat bakat serta cita-cita yang dikejar di bidang tertentu. Namun dalam praktiknya, pilihan tersebut seringkali harus disesuaikan dengan tekanan ekonomi yang ada. Anda tidak dapat selalu memilih pekerjaan yang berdasarkan apa yang Anda sukai atau kemampuan yang terbaik Anda, tetapi lebih sering dipaksakan oleh keadaan yang memilih pekerjaan yang dapat penghasilan yang lebih cepat dan paling stabil. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan potensi seseorang tidak dapat berkembang secara maksimal. Karena arah kehidupan tidak sepenuhnya ditentukan oleh kebebasan pribadi, melainkan kewajiban finansial yang harus melekat sejak awal perjalanan pendidikan Anda. Keempat, dari sudut pandang sosial, student loan secara otomatis menghapus ketimpangan yang sudah ada di masyarakat. Anda berasal dari keluarga yang kondisi ekonomi yang lebih baik, tetap dapat menempuh pendidikan tanpa harus memikirkan utang setelahnya, sehingga mereka dapat mulai kehidupan dewasa dengan kondisi yang lebih ringan dan lebih bebas. Sementara itu mereka yang memasuki fase kehidupan setelah pendidikan tanggung finansial yang harus dibayar dalam jangka waktu yang sangat amat panjang. Dengan demikian, ketimpangan tidak benar-benar hilang, melainkan hanya mengalami pergeseran bentuk dari ketimpangan yang akses pendidikan di awal menjadi ketimpangan dalam beban kehidupan setelah pendidikan selesai. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tersebut sepenuhnya menciptakan keadilan tidak merata bagi semua lapisan masyarakat. Keenam, perlu Anda pahami bahwa pendidikan idealnya tidak hanya diukur dari seberapa seorang bisa masuk ke dalam sistem tersebut, tetapi juga bagaimana kualitas kehidupan setelah mereka keluar daripada sistem itu. Sebuah sistem pendidikan yang baik tidak hanya berhenti pada pembukaan akses, tetapi juga memastikan bahwa setelah mereka menyelesaikan pendidikan, Anda dapat menjalani kehidupan dengan
lebih stabil, lebih tenang, dan lebih manusiawi. Jika sebuah sistem justru meninggalkan beban jangka panjang mengikuti seseorang setelah proses belajar selesai, maka perlu dipertanyakan apakah sistem itu benar-benar sudah sejalan dengan tujuan utama pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Ketujuh, pihak kontra juga ingin menegaskan bahwa pendidikan pada dasarnya merupakan tanggung jawab antar negara, masyarakat, dan individu. Maka beban sosial tersebut menjadi tekanan pribadi yang harus ditanggung dalam jangka waktu yang sangat panjang. Hal ini secara perlahan mengubah cara pandang terhadap pendidikan itu sendiri dari yang harusnya merupakan hak publik yang dapat didukung kemajuan bersama menjadi kewajiban finansial yang individual yang harus dipikul sendiri setiap orang. Kedelapan, kita dapat melihat lebih jauh sistem seperti ini juga dapat membentuk pola pikir generasi muda dalam jangka waktu yang panjang. Ketika awal seseorang sudah terbiasa dengan gagasan bahwa pendidikan itu berarti utang yang harus dibayar kembali, maka secara tidak langsung hal tersebut dapat mempengaruhi cara masyarakat berpandang ke pendidikan itu sendiri. Pendidikan tidak lagi sepenuhnya dianggap sebagai ruang untuk tumbuh dan berkembang, tetapi juga sebagai komitmen finansial yang harus diperhitungkan secara matang sebelum dijalani. Hal ini dapat mengubah motivasi seseorang dalam menempuh pendidikan dari yang semulanya berfokus pada pengembangan diri dan berhati-hati dalam penuh pertimbangan ekonomi. Hal yang dapat saya rangkum dari semua ini adalah yang pertama, pendidikan harus menjadi ruang yang kebebasan bagi Anda dan siswa ataupun mahasiswa untuk berkembang, bukan awal dari beban finansial jangka panjang. Yang kedua, student loan menciptakan tekanan psikologis yang berkelanjutan bahkan setelah lulus, terutama saat memasuki dunia kerja yang tidak pasti. Ketiga, sistem ini dapat membatasi kebebasan karir Anda dan terdorong memilih pekerjaan berdasarkan kebutuhan ekonomi, bukan minat ataupun potensi diri. Ketimpangan sosial tidak benar-benar hilang, melainkan hanya bergeser bentuk dan menjadi beban setelah pendidikan itu selesai. Dampaknya dapat meluas berbagai keputusan hidup jangka panjang seperti kepemilikan rumah, usaha, perencanaan keluarga, dan lain sebagainya. Yang keenam, penilaian terhadap pendidikan tidak hanya cukup dari akses masuk saja, tetapi juga dari kualitas kehidupan setelah keluar dari sistem tersebut. Majelis yang terhormat, dengan demikian pihak kontra menilai bahwa meskipun student loan memiliki tujuan yang baik membuka akses pendidikan, tapi sistem ini belum benar jadi solusi yang utama dan paling adil karena masih menyisakan dampak jangka panjang bagi kehidupan mereka setelah selesai pendidikan. Terima kasih.